Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada minggu pertama setelah Epifanias. Hari ini oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik,
melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu pertama setelah Epifanias hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, peluang dan tantangan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam setiap pekerjaan pasti ada peluang maupun tantangan. Dalam setiap peluang pasti ada bahaya, dan sebaliknya dalam setiap tantangan pasti ada kesempatan. Mungkin kita pernah mendengar atau mengetahui filosofi kata krisis
dalam kosakata bahasa Cina yang disebut dengan Weiji, di mana Wei artinya bahaya dan Ji artinya peluang. Filosofi ini cukup menantang kita. Dalam setiap pergumulan yang terjadi, apakah kita lebih fokus pada peluang atau malah sebaliknya kita lebih fokus pada tantangan yang akan terjadi? Ini pula membedakan orang sukses dan orang gagal. Orang gagal selalu melihat tantangan lebih besar dalam setiap pergumulan, dan sebaliknya orang sukses akan melihat peluang lebih besar dalam setiap tantangan. Saudara-saudaraku, kebanyakan dari kita sudah kembali bekerja setelah melewati libur Natal maupun Tahun Baru. Kita kembali pada aktivitas rutin sehari-hari yang di dalamnya pasti ada tantangan dan peluang yang baru. Hidup semakin sulit dan berat. Jangan pernah berharap hidup akan semakin mudah. Kehidupan ini akan semakin keras. Kehidupan ini tidak akan pernah makin lembek, terutama pada anak-anak Tuhan. Di awal tahun ini, kita sudah diperhadapkan dengan kondisi, yaitu munculnya virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang telah masuk ke Indonesia. Meskipun tidak mematikan dan lebih banyak menyerang anak-anak, namun kita kembali diingatkan untuk menerapkan cuci tangan, jaga jarak, maupun pakai masker seperti pada masa COVID yang lalu. Kita juga dikagetkan dengan berita viral pagar sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Entah siapa yang memasang dan untuk tujuan apa sampai saat ini belum diketahui, dan pasti akan banyak kejutan-kejutan lainnya di tahun ini. Saudaraku, kita tidak dapat menghentikan masalah. Namun dalam masalah itu kita harus menemukan peluang. Kita yakin dan percaya Tuhan merancang kehidupan kita sedemikian rupa, sehingga seperti nyanyian yang menyebutkan, suka duka dipakainya untuk kebaikan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan menghadapi tantangan hidup dan memenangkannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Itu yang kita imani dan kita amini dari nas ini. Saudaraku, tanah Samaria telah menerima firman Tuhan. Perintis penyebaran Injil di Samaria adalah Rasul Filipus. Filipus dengan kuat kuasa Roh Kudus memberitakan firman di sana dan juga mengadakan tanda mujizat. Itu bisa kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 13. Dan untuk menindaklanjutinya, para rasul di Yerusalem mengutus Rasul Petrus dan Yohanes untuk turut serta dalam misi pekebaran Injil. Kalau kita baca kitab Yohanes pasal 4, yaitu dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, di sana terlihat jelas orang Samaria berada dalam pemahaman religius yang berbeda dengan Yerusalem. Sementara para rasul yang menyebarkan Injil adalah orang Yahudi. Namun Injil Kristus tidak terhalang oleh perbedaan suku maupun latar belakang sejarah. Roh Allah membuka hati orang Samaria menerima firman Allah. Dan dalam nas ini dikatakan orang Samaria menerima Roh Kudus melalui penumpangan tangan Rasul Petrus dan Yohanes. Saudaraku, yakinlah bersama Allah kita akan mengalami banyak perkara besar, meskipun kita akan menghadapi banyak krisis, pergumulan, dan tantangan. Saya pernah membaca satu kalimat yang sangat menginspirasi iman percaya kita. Dikatakan demikian, jika Tuhan mampu menciptakan dan memerintahkan matahari terbit setiap pagi, apalagi memerintahkan berkat dan sukacita dalam hidup kita. Bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berserah kepada Tuhan, kita pasti bisa. Itu yang pertama yang boleh kita lihat dari nas ini. Yang berikut, sukacita yang Tuhan kerjakan kadang bahkan sering harus berhadapan konfrontatif dengan masalah yang muncul. Dalam nas ini, masalah itu muncul
dari seorang bernama Simon. Dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 9 sampai 13 diceritakan Simon dulunya adalah seorang yang melakukan sihir dan bertobat, percaya dan dibaptis. Namun dalam perjalanan hidupnya yang baru, ia tergoda melihat orang Samaria menerima Roh Kudus melalui penumpangan tak erangan Rasul Petrus dan Yohanes. Simon ingin atau jelasnya iri pada kedua rasul itu dan ingin melakukan hal yang sama. Simon menawarkan sejumlah uang kepada rasul itu. Disinilah terlihat jelas kesalahan Simon. Ia mengira bisa mendapatkan karunia Allah dengan uang. Para rasul adalah alat untuk mencurahkan Roh Kudus, bukan pemilik Roh Kudus. Petrus menghardik Simon dengan keras. Bahkan Petrus dengan jelas mengatakan Simon tidak punya bagian dan hak dalam karunia ini karena hatinya tidak lurus dan terjerat dalam kejahatan. Simon akhirnya memohon untuk didoakan. Kiranya ia diampuni dan padanya jangan terjadi seperti yang dikatakan Petrus kepadanya. Saudaraku, tantangan bisa datang dari manapun, termasuk dari orang-orang yang dekat dengan kita. Dari orang yang sudah kita anggap teman, ternyata lawan. Dari kawan dekat, ternyata menikam dari belakang. Kita harus punya sikap yang jelas. Kalau kita baca, begitu keras jawaban Petrus kepada Simon, bukan karena benci, tetapi kebenaran harus ditegakkan. Tantangan terberat bagi kita adalah kompromi dengan kejahatan. Tantangan itu makin berat kalau kita diperintahkan oleh atasan untuk melakukannya, atau kita diajak oleh teman dekat, bahkan diajak oleh orang-orang yang padanya kita memiliki hubungan khusus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus berani mengatakan tidak untuk semua bujuk rayu yang mereduksi kuasa Tuhan. Itu yang dilakukan Petrus. Jangan takut, selama kita menyatakan kebenaran dan konsisten di dalam kebenaran itu, tidak ada yang perlu ditakuti. Sebagai orang percaya, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Siapapun yang konsisten di jalan Tuhan, baginya Tuhan sudah mempersiapkan tanggung jawab, pelayanan, dan sukacita yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau menenun hidup kami dengan begitu indah sedemikian rupa. Suka dan duka Tuhan pakai untuk kebaikan kami, seperti yang dialami oleh para rasul-Mu dalam memberitakan Injil di kota Samaria. Tuhan membukakan hati orang Samaria untuk menerima firman Tuhan. Dan itu adalah kesukaan besar bagi para rasul. Namun di dalam sukacita itu, ada tantangan dari seorang bernama Simon yang ingin membeli karunia-Mu dengan sejumlah uang. Bapa di sorga, apa yang terjadi di dalam nas ini semakin meyakinkan kami bahwa kami harus bekerja dengan tulus, bekerja dengan penuh sukacita, bekerja dengan selalu mengandalkan Tuhan, dan di dalam doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan, agar dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, apalagi pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, nama Tuhan tetap dimuliakan. Kami tidak boleh kompromi dengan setiap kejahatan, karena siapapun yang setia di dalam kebenaran tidak akan pernah merugi. Orang jujur tidak akan pernah takut kehilangan rezeki, karena Tuhan akan menambah-nambahkan berkat dan sukacita yang lebih dan lebih besar lagi. Sehingga hidup kami ya Tuhan, boleh Engkau genapi seturut dengan firman-Mu, yaitu hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ingatkan kami agar hati kami selalu melimpah dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami tetap mengimani
dan melakukan firman-Mu. Apabila kami sakit, kami yakin dan percaya Tuhan bekerja di dalam setiap sakit penyakit kami untuk memberikan ketekunan, bahkan memberikan kesembuhan bagi kami, bagi saudara-saudara kami yang sakit. Juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang boleh menikmati lawatan kasih Tuhan, yang memberikan umur panjang di dalam kehidupan mereka. Kami semakin yakin bahwa berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh, bahkan seluruh tugas tanggung jawab dan pelayanan kami di sepanjang hari ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh pelayan ibadah kita hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.